Assalamualaikum, hai sahabat traveler. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum, hai sahabat traveler. Selamat pagi, siang, malam. Welcome back Momo and Bear Channel. Aku ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe and nonton channel YouTube aku. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan traveling aku kali ini menuju puncak Gunung Tangkuban Perahu, guys. Kira-kira kalian sudah pernah ke sana belum? Buat kalian yang belum pernah ke sana, HTM-nya tuh 30.000 per orang ya. Itu untuk hari libur. Nah, lebih lengkapnya aku taruh di kolom deskripsi ya. Gunung Tangkuban Perahu ini tuh memiliki beberapa kawah, guys, seperti Kawah Ratu, Kawah Upas, Kawah Baru, dan Kawah Domas. Kalau kalian ingin menuju Kawah Domas, lokasinya tuh di sebelah sini nih ya, sebelah kanan aku. Sedangkan kawah lainnya itu hanya bisa dilihat dari puncaknya, guys. Nah, kira-kira kalian sudah tahu belum nih asal-muasal dibuatnya jalan menuju kawah Gunung Tangkuban Perahu ini? Kalau biasanya kita mendengar tentang legenda Gunung Tangkuban Perahu yang sangat dikenal dari zaman Hindia Belanda, yaitu Sangkuriang. Kali ini aku akan mereview dan menjelaskan ke kalian asal-muasal jalan ini tuh dibangun, guys. Oh iya, buat kalian yang menggunakan bis, parkirnya di sebelah sini ya. Gunung Tangkuban Perahu ini tuh memiliki ketinggian 2084 mdpl dan selalu menarik perhatian orang untuk mengunjunginya. Serta sangat mudah untuk mencapai puncak gunung ini, guys. Hanya dengan berkendara, kalian semua bisa sampai ke puncak dan melihat dua kawah kembar, yaitu Kawah Ratu dan Kawah Upas, serta Kawah Baru. Mudahnya sarana perjalanan sekarang ini tuh berbanding terbalik, guys, dengan kondisi di era kolonial. Ternyata dulu tuh gunung itu selalu menarik minat orang. Namun, gunung ini tuh memiliki tingkat kesulitan yang luar biasa. Kesulitan yang luar biasa ini tuh dilihat dari hutan purbanya yang masih perawan dan ancaman hewan-hewan buas serta gas beracunnya. Gas beracun yang dihasilkan gunung ini tuh bisa mengakibatkan kematian bila terhirup oleh manusia, guys. Gimana? Masih tertarik untuk mendengarkan kelanjutannya? Gambaran betapa sulitnya mendaki Gunung Tangkuban Perahu ini tuh diketahui dari kisah pendakian pertama yang ditulis oleh Haryoto Kunto dalam bukunya Wajah Bandung Tempo Dulu yang bernama Abraham van Riebeeck, seorang gubernur jenderal Hindia Belanda ke-18 yang merupakan orang pertama yang tercatat melakukan pendakian di gunung ini. Pendakiannya ini tuh guna mencari belerang sebagai bahan baku pembuatan mesiu. Untuk pendakiannya ini, dia menggunakan kuda untuk sampai ke Lembang, kemudian lanjut berjalan kaki memakan waktu 21 jam. Mengetahui betapa beratnya mendaki pada tahun 1713 ini dan hampir 2 abad sebelumnya dia habiskan untuk menyelesaikan misinya ini, guys. Sayangnya, Abraham terkena disentri dalam perjalanan pendakian dan pulang ke Batavia dalam kondisi pingsan. Dan kemudian dia meninggal pada tanggal 13 November 1713. Gimana? Masih mau lanjut ceritanya? Sebelum aku lanjut, buat kalian yang datang ke sini, kalian bisa membeli berbagai oleh-oleh seperti gelang, tasbih, angklung, bonsai, dan masih banyak lagi. Dan di atas gunung ini tuh ada masjid namanya Jabal Nur yang tidak tersentuh abu vulkanik ketika erupsi tahun lalu. Letak masjid ini tuh berada 30 meter dari bibir kawah, dibangun tahun 2017 sampai 2018 dan dapat menampung jamaah kurang lebih 300 orang. Sedangkan sumber air yang digunakan itu berasal dari mata air Cihahuripan, guys. Nah, di masjid ini tuh tidak ada toilet ya, guys. Toilet di sini tuh adanya di bagian bawah dari pusat informasi. Mari kita lanjut ke cerita sejarah selanjutnya. Setelah kematiannya Abraham, kemudian seorang naturalis bernama Thomas mengatakan bahwa Gunung Tangkuban Perahu ini merupakan gunung api paling menarik di Pulau Jawa, guys. Karena gunung ini tuh memiliki keragaman vegetasi dan memiliki lubang-lubang fumarol. Selain itu, gunung ini tuh dapat mengeluarkan uap-uap air mendidih yang mengandung gas nitrous oxide. Banyak peneliti yang melakukan pendakian, baik masyarakat lokal pribumi Eropa maupun asing. Masyarakat Priangan tahu bahwasannya mendaki gunung ini tuh taruhannya adalah nyawa, guys. Tapi pesona gunung itu lebih menggoda dibandingkan ancaman kematian di baliknya. Nah, pembuatan jalanan ini tuh bermula dari banyaknya korban dan hilangnya 3 pelajar HBS yang sekarang namanya SMA 3 Bandung yang melakukan pendakian tanggal 29 Juni 1924 tanpa pemandu. Kabar hilangnya 3 pelajar yang bernama Dear and Jane Anthony Hendrik van Dillen bersaudara serta temannya Henry Peter membuat pencarian besar-besaran yang dilakukan oleh 2.000 orang, diantaranya polisi, tentara, ahli vulkanologis, dan warga Lembang. Setelah 3 pekan pencarian, ketiganya itu kemudian ditemukan telah meninggal di dekat bibir kawah Gunung Tangkuban Perahu ini. Dan tempat ditemukannya kemudian dijadikan monumen untuk memperingati hari dukanya tersebut. Nah, disinilah tempat mereka ditemukan dan monumen tersebut diletakkan.
Untuk tulisan GRPP itu adalah nama dari PT Pengelola Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu, yaitu Geraha Rani Putra Persada. Nah, buat kalian yang penasaran dengan area monumen ini, letaknya itu ada di bukit pertama ketika memasuki area kawah Gunung Tangkuban Perahu ini ya. Lanjut ke cerita berikutnya. Hampir setahun berlalu, kemudian ditemukan pria Eropa yang sudah meninggal sebulan sebelumnya dengan kondisi membusuk dan tidak dikenali lagi guys. Hingga akhirnya pria tersebut dikubur di dasar kawah Ratu ini karena tidak ada yang bersedia membawa turun jasadnya. Dari tewasnya 3 pelajar sebelumnya, dibentuklah Perhimpunan Bandung Forward yang diprakarsai oleh W.H. Hockland selaku insinyur dan direktur Bank Denis. Bandung Forward ini memiliki tujuan untuk mempromosikan pariwisata di Bandung guys. Wah, ternyata ini udah lama banget ya Bandung digagas sebagai kota wisata. Dengan agenda pertama membangun jalan dari Tangkuban Perahu hingga bibir Kawah Ratu. Mereka menginginkan agar jalan yang dibuat dapat dilalui oleh mobil sehingga orang dengan kaki lemas sekalipun bisa melihat indahnya Kawah Ratu tanpa harus bersusah payah. Keinginan Bandung Forward ini tuh didukung oleh Rimbawan yang senang hati memberikan izin pembukaan lahan dan membantu penebangan pohon. Jenderal De Bruyn dan pihak militer pun ikut membantu untuk mencari jalan terbaik dalam pembangunan jalan tersebut. Namun dari Dewan Militer mendapatkan kendala nih, karena pembangunan jalan tersebut membahayakan pertahanan militer guys. Karena dulu Bandung Utara dari Dago Atas hingga Lembang merupakan basis militer di zaman kolonial Belanda yang sekarang sisanya masih dapat kita lihat berupa benteng Gunung Putri dan Goa Belanda di Dago. Walau mendapat hambatan dari Dewan Militer, namun pada akhirnya Dewan Militer itu menyetujui rute awal yang diajukan oleh Bandung Forward, yaitu Jalan Militer Daerah Segala Herang Wates menuju Kawah Ratu, dengan dikeluarkannya dekret tanggal 20 Juli 1927. Dan sejak saat itulah pembangunan jalan sepanjang 4 km dilaksanakan guys. Dan pada tanggal 8 September 1928, jalanan tersebut diresmikan dengan nama Hockland Way. Sejak saat itu jalanan Tangkuban Perahu dibuka untuk umum guys. Dan yang menarik, untuk biaya pemeliharaannya selain dari subsidi 1.500 gulden dan dari Dewan Kota Praja, diberlakukannya sistem tol dengan tarif 2,5 gulden untuk mobil dan 1 gulden untuk motor. Wow, cukup panjang ya cerita di balik pembuatan Jalan Gunung Tangkuban Perahu ini. Mungkin ini merupakan satu-satunya gunung di Indonesia yang tidak perlu mendaki, ngecamp, dan kelelahan untuk dapat sampai ke puncak dan melihat keindahan kawahnya. Tapi perlu diingat ya guys, dimanapun kalian mendaki gunung, jangan pernah meninggalkan sampah apapun. Yang boleh kalian tinggalkan cukup jejak kalian. Dan jangan mengambil apapun kecuali ambil gambar dan kenangannya. Oh iya guys, bukit di puncak Gunung Tangkuban Perahu ini tuh ada 3 ya yang bisa kalian daki guna melihat keindahan kawahnya. Sedangkan yang aku daki ini adalah Bukit Sangkuriang yang terletak di tengah nih dan tidak terlalu tinggi. Sedangkan yang paling rendah itu adanya yang di dekat masjid ya. Bagi kalian yang tidak kuat, lebih baik sih pilih salah satunya saja ya, atau yang paling rendah. Karena lumayan ngos-ngosan nih, aku naik turun dari ketiga bukit ini. Dan buat kalian yang kepengen mendaki bukit yang paling tinggi, itu tuh yang ada monumen 3 siswa yang meninggal guys, yang di awal aku review. Nah, dari sini kelihatan kok guys, letaknya ada di seberang sana ya. Demikian review aku kali ini, semoga menambah pengetahuan kalian semua ya. Buat kalian yang merasa konten aku bermanfaat, jangan lupa di like, komen, and subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum.